gelap gelap. Oh, warna rumah kita sama ya. Jangan 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 kita beda ruangan kayaknya kita ini. Belum belum belum. Aduh. Bentar. Gelap, suasananya gelap, enggak di maktab. Kurang terang ya? Enggak ada yang iya, iya, iya. Aduh. Sudah siap ya, Gus? Apa ini? Apa ini? Ya kalau sudah siap kita on-kan dulu wajahnya. Oke ya. Oh gitu. Sudah. Bahas apa adanya aja sudah ya. Nanti tolong di sambung-sambungkan aja nanti kalau Ya, ada. nanti disambung-sambungkan, sambung menyambung menjadi pulau. Itu Ya, aman sudah. nanti. Sudah siap ya? Sudah on ini, kamera sudah on, suara sudah on. Saya sambil ngecek di live streaming. Bisa kita mulai ya, Bang Gus Randi? Boleh. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya kesehatan. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lupa juga kita untuk mendoakan saudara-saudara kita tentunya yang mungkin saat ini lagi mendapatkan musibah berupa penyakit. Semoga diberikan kesembuhan dan digugurkan segala dosa-dosanya atas penyakit yang dia derita. Dan bagi saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan masalah berupa kesempitan dalam rezeki, semoga Allah lapangkan rezekinya sehingga mampu lebih aktif kembali dalam kegiatan dakwah dan menunaikan kewajibannya. Mungkin juga untuk teman-teman yang dililit hutang, semoga dilapangkan segala usahanya sehingga mampu melunasi segala jenis hutang yang mereka alami. Dan untuk teman-teman yang masih jomblo, ya kan, semoga dimudahkan untuk mendapatkan pasangan hidup yang taat kepada Islam tentunya, taat kepada syariat Allah, dan taat tunduk kepada apa saja perintah suaminya. Amin. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa Kak Gus Randi dulu ini, ya kan? Bagaimana kabarnya Kak Gus Randi nih? Lama tak nampak. Alhamdulillah. Sedikit agak ini sih. Sedikit apa nih? Ya, sebelum kita mulai bisa dulu bercerita apa sedang mengalami apa nih? Sedikit ada keluhan sedikit nih. Gangguan apa itu? Gangguan makhluk gaib? Tahu ini gatal-gatal ini. Oh, mungkin musim dingin, mungkin pengaruh musim dingin jadi kulitnya tidak sesuai kayaknya. Biasa tinggal di Timur Tengah, cuacanya panas, kena cuaca dingin mungkin langsung gatal-gatal kayaknya. Ya. Semoga diberi kesembuhan Kak Gus Randi sebagai penggugur dosa utamanya ya. Jadi tetap bisa eksis dan aktif di kegiatan Jati Diri Pemuda Muslim. Oke.
Malam ini sebenarnya kita melanjutkan saja Kak Gus Randi. Kemarin itu ada pembahasan dari Kak Rizal di hari Rabu. Itu ada membahas 3 ideologi. Nah, dari 3 ideologi ini tidak dijelaskan secara detail apa itu ideologi, terus apa itu sosialis komunis, terus apa itu sekuler kapitalis. Dan kalau untuk Islam, insya Allah teman-teman paham lah Islam itu apa, berakidah seperti apa itu paham. Nah, mungkin teman-teman di sini kemarin pengen tahu aja sih Kak Gus Randi, secara detail itu apa sih sebenarnya komunis atau sosialis komunis itu apa sih? Terus sekuler kapitalis itu apa? Nah, kita tidak akan mengkaitkan terlalu jauh, hanya ingin tahu apa sih itu gitu loh. Jangan sampai kemarin Kak Gerijal jelaskan teman-teman bingung dengan bahasa yang baru mungkin ya di telinga teman-teman di luar sana dan tidak mengetahui apa itu ideologi sosialis komunis dan ideologi sekuler kapitalis. Nah, mungkin dari Kak Gus Randi hanya melanjutkan penjelasan dari 2 poin itu. Dan mungkin dari Kak Gus Randi nanti sedikit bisa menjelaskan bagaimana tentang Islam. Kalau Islam, insya Allah tidak terlalu panjang lebar, tapi mungkin yang 2 poin tadi di awal itu yang saya sebutkan mungkin bisa didetailkan atau mungkin tidak usah jauh-jauh sampai sejarahnya lah, biar teman-teman itu terbuka wawasannya ketika nanti ngobrol dengan seseorang, oh dia bisa menentukan ternyata orang ini berpaham atau berideologi seperti ini. Oh si A ini berideologi seperti ini. Nah begitu Kak Gus Randi sebenarnya. Malam ini hanya melanjutkan pembahasan dari Kak Rijal. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan Kak Gus Randi walaupun dalam keadaan sakit, kita doakan sama-sama semoga sembuh dan semoga bisa membawakan materi pada malam hari ini tanpa ada gangguan dan kendala gitu. Jadi langsung mau diambil Kak Gus Randi? Dicoba saja. Dicoba saja ya, tapi insya Allah harus maksimal dulu ya. Usahakan dulu maksimal, apapun nanti terjadi, nanti insya Allah akan dikoreksi oleh teman-teman yang menyaksikan atau nanti dari hostnya kita bisa bubaran bareng. Apapun yang terjadilah. Yang terjadi apalah yang terjadi terjadilah. Kalau memang kita sama-sama nge-lag, kita stop langsung streamingnya. Nggak gitu juga konsepnya sih. Ini aja kita usaha dulu ya, kita memberikan pengetahuan kepada Ini teman-teman, nanti setelah itu teman-teman menilainya kalau ada memang kesalahan, bisa disampaikan di kolom komentar live streaming FB Kopi Tama. Oke, saya persilakan untuk Kak Agus Randi menyampaikan materinya pada malam hari ini. Jangan ragu-ragu dan jangan sungkan untuk menghabiskan semua yang ada di pikiran atau di dalam otaknya Kak Gus Randi tentang 3 ideologi ini. Monggo. ini sebenarnya pembahasan berat ini sebenarnya, pembahasan S3 sebenarnya ini. S3. Saya bingung kalau SD. dibilang S3, SD, SMP, SMK kah ini? Oke. Ya, mudah-mudahan ya, doakan aja mudah-mudahan bisa diberi keringanan lisan untuk menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi'tan la yu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat Kopi Tama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita kembali berjumpa seperti biasa, kita mengadakan kajian online bersama teman-teman Kopi Tama. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hasanah yang harus kita jadikan teladan di kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi umat beliau yang diakui di hari kiamat. Teman-teman sekalian, adapun yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, ya seperti kata Bang Sandy, melanjutkan materi yang disampaikan oleh Abang Rizal ya.
terkait dengan 3 ideologi ya, Mas Yandia. Ya, betul. Ya, sebenarnya sih sedikit mengulang aja sih. Kemarin tuh sebenarnya sudah dibahas kulit-kulitnya. Belum. Kulitnya belum. Nah, intinya gini. Nah, saya mungkin ingin membahas tentang perbandingan dari ketiga ideologi ini ya. Sebelum kita masuk, mungkin teman-teman bertanya bahwa Bang Gus, ideologi itu apa sih kan? Ideologi itu apa? Kalau saya definisikan, ideologi itu adalah sebuah pandangan hidup yang menghasilkan sebuah sistem atau memancarkan sebuah aturan tentang kehidupan itu sendiri. Jadi ideologi adalah sebuah pandangan hidup yang melahirkan sebuah sistem tentang kehidupan. Nah, pada faktanya teman-teman, di dunia ini hanya ada 3 golongan yang memiliki pandangan tentang kehidupan yang melahirkan sebuah sistem. Yang mana seperti yang disebutkan tadi adalah ideologi komunis, sekuler, dan Islam. Nah, mengapa hanya 3 itu saja? Karena ketiga itu yang bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar bagi manusia, ya kan? Yang dari mana asal kehidupan di dunia, dari mana asal kehidupan, terus tujuan untuk hidup apa, terus akan kemana setelah kehidupan dunia. Nah, hanya 3 ideologi ini saja yang bisa menjawab pertanyaan mendasar tadi. Adapun agama-agama yang lain seperti gaya Kristen, Yahudi, apalagi Hindu, Buddha, Konghucu, itu hanya sebatas spiritual saja atau ritual. Dia nggak punya pandangan tentang hidup yang nantinya melahirkan sebuah aturan atau sebuah sistem. Jadi berbeda dengan Islam. Islam memiliki berbagai aturan, memiliki pandangan hidup dan melahirkan sebuah aturan. Jadi sebenarnya gampang teman-teman kalau kita mau berdebat dengan agama yang lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, itu sebenarnya gampang saja. Kita dengan cara yang objek aja, dengan cara yang rasional. Kita tanya untuk apa. Mungkin kita punya teman Kristen, kita tanya untuk apa kamu beragama Kristen. Ya mungkin jawaban yang rasional dia jawab yang agar saya bisa hidup tenang, hidup tentram, hidup damai di dunia ini. Lantas kalau memang seperti itu tujuannya, kita tanya lagi, kalau seperti itu bagaimana agama Kristen mengatur supaya kehidupan kita damai, tentram, dan tenang lah. Tanya bagaimana mengatur kehidupan manusia supaya damai. Adakah di dalam ajarannya itu seperti mengatur pergaulan antara wanita dan laki-laki? Adakah di dalam ajarannya mereka mengatur tentang pendidikan? Adakah di dalam ajaran mereka mengatur tentang ekonomi, politik, bahkan negara? Jawabannya tidak ada. Di agama-agama yang tadi itu tidak ada. Mereka hanya sebatas spiritual saja. Jadi urusan hamba dengan Tuhan saja. Lebih kepada masalah sembahyang saja. Jadi nggak level sebenarnya kalau kita perbandingkan Islam dengan agama-agama yang tadi. Jadi levelnya Islam itu ya kita bandingkan dengan ideologi komunis dan sekuler. Nah, oke, kita masuk ke penjelasan dari 3 ideologi tersebut. Nah, yang pertama ideologi komunisme. Komunisme
dari segi akidah, sebenarnya akidah dasarnya adalah materialisme. Ideologi ini mampu menjawab dari mana asal kehidupan manusia, terus untuk apa hidup di dunia, dan akan kemana setelah kehidupan di dunia ini. Materialisme menjawab dari mana asal kehidupan dunia. Jawabannya adalah dari materi. Ya, itu Sendia, Bang Sendia. Ya. Nah, jadi maksudnya materi itu segala sesuatu yang dijangkau oleh indera kita itulah sebuah materi. Alam semesta, hidup, manusia. Jadi segala yang bisa kita lihat itu dalam materi, termasuk saya atau Bang Sindi dalam materi. Jadi menurut mereka ya semuanya dalam materi. Selain daripada itu tidak ada. Gitu. Jadi mereka mengingkari namanya adanya pencipta. Ya, sebagaimana perkataan tokoh komunis Karl Marx, dia berkata sangat keliru ketika seseorang itu berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia. Kata Karl Marx, keliru. Yang ada adalah manusialah yang menciptakan Tuhan. Kenapa? Karena manusia memikirkan tentang adanya Tuhan. Coba kalau tidak dipikirkan, maka Tuhan itu tidak akan pernah ada. Gitu. Jadi adanya Tuhan karena dipikirkan. Gitu. Kata Karl Marx. Padahal kalau dipikirkan pernyataan dia itu menganggap tidak ada Tuhan kan hasil pikirnya juga sebenarnya. Sama-sama pikiran. Ya, betul. Kan. Nah, maka muncullah di situ teori ateis. Di situlah muncul teori ateis. Ateis itu terdiri dari dua kata, A dan teis. A itu tidak, teis itu Tuhan, tidak ada Tuhan. Ada dalam teori. Ya. Nah itu apa namanya tadi ya? Komunis. Dari mana berasalnya? Dari mana berasal? Ya. Dari mana? Kemudian untuk apa hidup di dunia ini? Ya, jawabannya ya, apa namanya? Materialisme juga menjawab tujuan untuk hidup adalah mencari materi. Jadi kehidupan di dunia ini sejauh mana kita mengumpulkan materi. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu orang komunis yang pelit, wajar itu, wajar. Yang tidak wajar kalau dia dermawan. Karena apa? Tujuannya kan mencari materi, mengumpulkan materi. Kalau dia dermawan kan berkurang. Nah itu tujuannya. Kemudian akan kemana setelah kehidupan di dunia ini? Jawabannya juga ya kembali materi, kembali ke materi lagi. Kemana lagi kan? Tidak ada namanya kehidupan setelahnya. Yang ada materi, lestari dan abadi gitu. Oke. Nah, luar biasa. Nah itu jawaban. Ideologi komunisme ya dengan akidah materialismenya. Iya. Berarti orang komunis ini toko bangunan kayaknya. Soalnya jual material semua kayaknya. Ya, kayaknya fokusnya jual apa? Toko bangunan ini. Apa-apa semuanya materi. Beda ya, materi sama material kayaknya. Ya, itu. Oh, itu material. Kira hampir sama. Ya itu. Oke. Nah, itu golongan komunis. Ya. Mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Kemudian Islam ya, kita ke Islam dulu. Saya kira Islam ini sudah paham lah teman-temannya, sudah berapa kali dijelaskan ya dari pemateri sebelumnya. Nah kalau Islam dari mana asal kehidupan di dunia ini, Islam mengajak kita berpikir, ya kan, mengajak mengamati bagaimana alam semesta, manusia dan hidup. Kalau dalam surah Imran itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi orang berpikir. Nah, di situ mengajak kita untuk mengamati alam semesta, manusia dan hidup. Nah, pada faktanya kalau kita lihat, kita amati alam semesta, manusia hidup itu semuanya bersifat terbatas ya, Bang Sindi kan? Ya. Bersifat terbatas
yang terus bergantung kepada yang lain, saling bergantung. Nah, kesimpulannya sesuatu yang sifatnya terbatas dan dan apa dan memiliki ketergantungan kepada yang lain, maka dia membutuhkan ke sesuatu yang tidak terbatas dan tidak membutuhkan kepada tidak menggantungkan kepada yang lain. Nah, dialah namanya al-khaliq. Oke. Lebih simpelnya gitulah. Kalau dibahas mendalam panjang lah. Panjang tuh. Yang penting kan poinnya dapat. Ya, Hmm. nah, al-khaliq tentunya bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak diciptakan. Karena kalau diciptakan, maka dia bersifat terbatas. Begitupun juga dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Ya, betul. Tidak mungkin. Tidak mungkin menjadi pencipta sekaligus diciptakan dalam satu waktu. Ya. Nah, yang satu-satunya jawaban yang tepat adalah bersifat azali, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, itu. Nah, pertanyaan siapakah al-khaliq ini? Siapakah yang menciptakan kehidupan ini? Maka disitulah kita perlu mencari data informasi tentang pencipta ini. Maka salah satu cara kita mencari kepada agama-agama yang ada di dunia ini, yang mana memiliki sumber yang memang betul-betul pasti dari pencipta. Walhasil, satu-satunya sumber yang paling pasti benar ya adalah Al-Quran. Gitu. Ya, kemarin sudah dibahas ya, itu. Nah, dan seperti dijelaskan Kak Rizal kemarin, hal yang paling pertama yang pasti benar dari Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Itu tidak bisa dipukul. Siapapun itu pasti sepakat bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, kan? Ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, maka ada tiga kemungkinan kan, bahwa Al-Quran ini mungkin pertama ciptaan oleh orang Arab, yang kedua adalah ciptaan Nabi Muhammad, yang ketiga ya berasal dari Allah. Kemungkinan pertama ya terbantahkan kan? Ya, betul. Terbantah. Ya, dari 14 abad lalu Al-Quran sudah menantang kalau memang ini buatan orang Arab, maka datangkan lagi, buatlah semisal Al-Quran. Ada yang menyebutkan 10 surah, ada yang menyebutkan 1 surah kan? Ya. Bahkan satu-satunya kitab di dunia ini yang mendeklarasikan ke bahasanya, yang mendeklarasikan ada keraguan di dalamnya itu ya Al-Quran di bab pertama lagi kan. Kalau mana ada buku-buku seperti itu, ini kitab tidak ada keraguan di dalam. Satu-satunya kitab ini Al-Quran. Jadi kalau kamu ragu ya silakan ke lembar berikutnya. Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kan? Wad'u bimisli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu ragu terhadap keterangan kami, maka datangkanlah 1 surah. Gitu tantangannya. Terbukti bahwa 14 abad yang lalu sampai sekarang itu tidak ada yang bisa membuat. Berarti kesimpulannya adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita sudah menemukan kan bahwa pencipta alam semestanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian tujuan hidup di dunia ini ya tinggal ngikutin aja apa instruksi dari dari informasi tersebut, ya kan? Nah, disitulah kita dapati Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Aku. Jadi tujuan kita di hidup dunia adalah untuk beribadah. Jadi apa yang dimaksud ibadah ya bukan hanya sebatas sholat, tapi makna ibadah di sini menaati perintahnya, atau sepanjang kita mengikuti SOP dari Allah SWT, itulah ibadah. Itu tujuan hidup. Ya, semisal saya lah, kalau di tempat kerja, sepanjang saya menaati SOP di tempat kerja saya, sepanjang itu bentuk pengabdian saya bekerja di tempat kerja saya.
Ya, itu tujuan hidup. Kemudian akan kemana setelah kehidupan di dunia ini? Ya, Al-Quran juga memberikan informasi. Ya tinggal ngikut aja sudah kita kan. Apalagi kalau di juz 30 itu banyak berita-berita tentang hari kemudian kan, yaumul hisab, kan, hari kiamat. Itu di juz 30 itu jibun. Anda bisa cari itu, telusuri itu apa-apa ya berita tentang hari kemudian itu. Nah, di sini jelas. Itu Islam. Islam. Nah, sekarang adalah sekuler. Kenapa saya bahas sekuler terakhir? Karena sebenarnya bisa dibilang ini sebenarnya inti juga, inti pembahasan kan sekuler ini. Menarik ini. Ditukar ya, sekulernya terakhir ya. Pasti ada Ya, poin-poin terpenting yang bisa disampaikan oleh Kak Gus Randi nih kayaknya. bantuin. Iya. Nah, sekarang kita ideologi sekuler. Sekuler juga mampu menjawab 3 pertanyaan mendasar. Sebenarnya bukan sekuler sih, sekularisme. Kalau sekuler itu kan dunia, ya. Kalau sekularisme itu ideologi. Ya. Ya. Isme. Ismenya ada ismenya. Nah, sekularisme juga mampu menjawab dari mana asal kehidupan di dunia, untuk apa hidup dan akan kemana setelah kehidupan. Nah, sekularisme ini aneh dia. Dia berada di tengah-tengah antara yang percaya dengan Tuhan dan yang tidak percaya sama Tuhan. Ideologi ini percaya bahwa kehidupan ini diciptakan oleh ada penciptanya. Hanya saja seperti katanya Newton kalau nggak salah Newton. Jadi pencipta itu ibarat pembuat arloji gitu. Jadi kalau pembuat arloji ketika dia sedang membuat arloji maka dia tidak lagi mengintervensi, arloji itu berjalan sendiri aja tanpa diintervensi. Nah, seperti itu kehidupan menurut ideologi sekuler. Jadi semua ini diciptakan oleh Tuhan, tapi untuk kehidupannya itu Tuhan tidak ikut campur gitu. Itu dari mana berasal ya. Kemudian untuk apa tujuan hidup di dunia? Ya untuk bebas meraih manfaat. Hanya sebatas manfaat, mencari manfaat. Kemudian akan kemana setelah kehidupan dunia? Nah, di sini ya menarik juga nih. Ada penebusan dosa bilangnya. Ada penebusan dosa. Ya, saya kira tadi jadi material dia. Jadi ada penebusan. Dia percaya adanya hari kemudian, tapi penebusan dosa tidak ada hisab gitu kan? Tidak hisab. Jadi suci langsung ya begitu mati. Jadi semua masuk surga gitu loh. Dia semua masuk surga. Semua akan bahagia Pak nantinya gitu. Apapun agamanya, maka disinilah muncul namanya paham pluralisme. Ya. Semua agama itu sama gitu. Jadi nggak heran kalau kita sering dengar itu ada saudara-saudara kita mungkin yang mendoakan orang di luar agamanya, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Padahal bukan agamanya itu yang penting, ya kan? Jadi teracuni dengan pemahaman ini. Gitu. Yang pertanyaannya sisinya yang mana ini? Di sisinya yang mana ini? Tuhan yang mana yang dia sembah? bahkan dari saudara-saudara Muslim ini kan ada mungkin temannya yang Kristen meninggal, semoga diterima mendapatkan amal, semoga amal kebaikannya diterima di sisinya. Ini kan aneh, jadi sangat bertolak belakang dengan akidah kita. Asik, gue suka gaya lo. Nah, itu jawaban dari ketiga ideologi itu. Terus kemana ini? Terus kemana? Ya, kalau Kak Gus nanti ingin sedikit menambahkan dari contoh misalnya, ya kan, itu bisa ditambahkan. Okay. Biar ada bumbu-bumbunya. Tapi kalau saya sedikit menambahkan, yang saya pahami ideologi itu berasal dari kata Yunani, ya, aslinya Ideon, yang memiliki arti itu ide, cita-cita, melihat atau memandang.
Sedangkan Oh, satunya itu logos, memiliki arti, logika, atau ilmu. Jadi sebenarnya kalau digabung, ideologi itu adalah sesuatu kumpulan ide, gagasan, hmm, kepercayaan, atau keyakinan yang memiliki sifat dinamis yang digunakan sebagai ya. pedoman atau arahan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tambahan. Oh, Nah, jadi kalau tadi ideologinya lebih detail seperti itu. Jadi berasal dari bahasa Yunani gitu loh. ya. Jadi kalau bisa tadi yang dibilang Kak Gus Randi itu cukup masuk akal. Kalau kita di Islam mungkin ideologi itu ya aturan hidup kita, aturan bagaimana Eh, kita menjalankan kehidupan, aturan bagaimana kita memahami tentang sebelum kita ada di dunia, setelah kita ada di dunia, dan setelah di dunia kita mau ngapain, kita mau kemana. Nah, itu adalah sebuah aturan. Nah, tadi dijelaskan sama Kak Gus Randi cukup detail, alhamdulillah ya. Dan sangat luar ya. biasa, walaupun beliau dalam keadaan sakit, itu yang saya senang. Awalnya mungkin beliau mendapati kekhawatiran tidak bisa menyampaikan, tapi memang Allah itu selalu memudahkan jalan setiap umatnya ketika dia ingin mencapai sebuah kebaikan. Dan alhamdulillah, kalau sebagai saya sebagai seorang awam, saya mendapatkan gambaran akhirnya gitu loh. Jadi nanti ketika saya ngobrol dengan orang, saya bisa memandang atau melihat secara langsung, oh tujuan hidupnya ternyata dia lebih kepada komunis nih, komunisme nih. Karena apa? Tujuan hidupnya hanya ingin mencari materi. Mencari materi sekalian mencari material untuk membangun rumah mungkin ya kan. Nah, Saya lihat teman. saya kira tadi hampir salah salah tanggap saya, komunisme itu tak kirain tukang bangunan, suka ngumpulin materi. Oh, ternyata itu material. Beda ternyata ya. Material dan materi. Nah, tapi sangat menarik Tapi ya. memang Kenapa tapi Gus memang Randi? kayaknya banyak, memang banyak sih kayaknya orang komunis itu usaha bangunan kayaknya. Oh Usaha gitu toko ya. bangunan. Karena memiliki pandangan bahwa kita mau suruh ngumpulin materi mungkin ya. Nah, tapi yang lebih bahaya tadi yang saya tangkap itu adalah bagaimana sekuler ini, Kak Gus Randi. Sekulerisme ini sangat berbahaya ya. Jadi Ini ibaratnya yang saya bilang, apa ya? ini saya bilang ya, kenapa? Kenapa Kak Nah, Gus Randi? kalau itu kan memang jelas ya, jelas tidak Mm-mm. percaya dengan Tuhan. Ya, Lah, penyimpangan. Kalau di sekuler ini jadi abu-abu jadinya. abu-abu ya. Abu, abu apa? Kadang orang, apalagi kalau sekarang ya. Terus terang kalau kita mau katakan, kalau di sekarang ini, Mm-mm. kira-kira negara itu bentuknya apa sekarang coba? Islam atau komunis? Islam, Eh, kalau dibilang Islam enggak kan? dibilang Negara Islam. dibilang negara Islam juga bukan, tapi bukan penghuni ya, penganut mayoritas Indonesia ini Islam. Jadi nggak bisa dikatakan juga sebagai negeri Islam mungkin ya. Berarti ya. Enggak, karena lain koridor lah, antara negara dengan orang beda. Beda ya. Nah, Beda. itu. Jadi Kan kalau kalau kita lihat, umumnya kita bagaimana? ideologi kan hanya tiga ya. Kalau kita lihat Ya, sekarang, negara kita ini dibilang komunis juga enggak kan? enggak. Dibilang Islam juga enggak, berarti apa? Ya itu. Ya, Kemungkinan sekuler berarti ya. sekularisme ya. Nah ini sangat berbahaya sebenarnya, lebih Ah, berbahaya karena dengan sistem ini orang itu tidak sadar dengan kekufuran yang dia lakukan. oke. Jadi dia beriman tapi perilakunya itu ternyata kufur gitu. Bahaya kali ya. Contoh ya, ya kan mana ya? Ini kan akidah ini kan memisahkan antara kehidupan dengan agama ya. Ya. Jadi seolah-olah Allah itu hanya di masjid. Di luar masjid itu tidak ada Allah, bebas lah. Nah, Kalau ada, ini ya kan? Itu abu-abu jadinya. Jadi logis aja sih kalau Rasulullah itu bersabda pernah bersabda bahwa suatu saat umatku akan ditimpa oleh dua fitnah itu, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Mungkin ini ya, ya karena mungkin bisa jadi abu-abu. abu-abu kayaknya. Mungkin ini sudah kan. Heeh. Betul 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 betul. Nah, itu menarik ternyata ya. Nah, tadi kalau ya mungkin sebagian dari kita mungkin menganggap diri kita ini yakin berislam, tapi di satu sisi kita tidak mau menjalankan
aturan Islam. Nah, itu mungkin yang bisa dibilang sekuler ya. Well, Ya kan? Kita menganggap diri kita ini, saya sudah Islam kok. Lihat KTP saya. Seumur hidup Islam lagi. Coba bayangkan, KTP seumur hidup Islam loh. Tapi yang megang KTP belum tentu seumur hidup dia berislam. Dalam artian, KTP-nya masuk surga duluan. nah itu. Kalau kalau kita mau sedikit guyon ya, kita sedikit guyon nih. KTP-nya itu istiqomah gitu loh. Ya kan istiqomah. Ketika dia berislam ya Islam aja. Sementara yang punya KTP justru ketika dia mengaku Islam tapi dia enggan untuk diatur oleh aturan Islam. Nah, itu yang mungkin dibilang sebagian dari kita bilang mungkin sekuler, mungkin Kak Gus Randi ya. Jatuhnya sekulerisme. Karena dia ternyata memisahkan tadi tuh yang bilang Kak Gus Randi, memisahkan kehidupan duniawinya terhadap kehidupan rohani dia gitu kan. Tadi bilangnya Kak Gus Randi nih, contoh tadi itu orang sholat ya. Coba bayangkan, seseksi-seksinya orang, seorang muslimah, ketika dia datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, pasti dia akan menutupi dirinya. Iya. Ya kan? Menutupi dirinya serapat-rapatnya, menggunakan mukena, ya kan? Karena dalam hati kecilnya, mungkinnya dalam hati kecilnya dia beranggapan ketika saya menghadapkan kepada Allah, saya harus memberikan tampilan terbaik, yaitu menutup aurat, ya kan? Bersuci, berwudu, ya kan? Melaksanakan aturan-aturan sholat. Sholatnya sama, takbiratul ihram, ruku, sujud, sama. Tapi ketika dia lepas dari aktivitas ibadah, dia kembali lagi menanggalkan mukenanya dan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan tuntunan sholat. Tadi yang dijelaskan Kak Gus Randi itu masuk akal. Jadi dia menganggap Tuhan itu ada di tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di tempat-tempat kita beribadah. Tapi ketika kita tidak di tempat beribadah, Allah itu tidak melihat kita, Allah itu tidak ada. Gitu loh. Nah, mungkin seperti itu ya, secara detailnya terkait sekulerisme. Ya, Tuhan nggak boleh ikut campur di kehidupan. Nah, itu susahnya. Makanya tujuannya kan sebenarnya kita tidak ingin ikut campur. Bahasanya kan tadi Kak Gus Randi bilang tidak ingin ikut campur, tapi secara tidak langsung sebagai apa ya, kalau ibaratnya jiwa kita ini kan jiwa memang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat itu mendakwahkan, ya kan? Dakwah itu ya awalnya pakai tangan, menggunakan tanganmu yaitu kekuasaanmu. Jika tidak dengan kekuasaan atau tanganmu, maka digunakan dengan lisanmu. Nah, itu dengan cara berdakwah. Maka kalau tidak bisa berdakwah, maka selemah-lemahnya itu ya dengan hati gitu loh. Tapi memang tidak dipungkirin sih, kalau saya bilang tidak dipungkiri. Ketika kita melihat seperti itu, kita ingin menyampaikan gitu loh Kak Gus Randi. Tapi tidak dalam artian kita tidak ingin mencampuri urusan mereka, tapi sebagai diri pribadi kita sebagai seorang muslim atau muslimah itu tergugah gitu loh. Seharusnya kita menyampaikan kebenaran yang memang itu datangnya dari Allah dan bukan dari diri kita atau keegoisan diri kita gitu loh. Yang kita ingin sampaikan adalah kalau kamu patuh dan taat kepada Allah ketika beribadah semaksimal itu, maka ketika kamu menjalani kehidupanmu tentang duniawimu, maka usahakan semaksimal seperti kamu mendatangi Allah, datang kepada Dia untuk beribadah. Seharusnya seperti itu kan. Tapi lagi-lagi kebanyakan ya itu beratnya kita mendakwahkan Islam dan menyampaikan kebenaran memang terkadang kita dianggap sok suci, sok ikut campur urusan orang, tapi harapannya teman-teman yang terus beraktivitas dalam kegiatan dakwah jangan pernah putus semangat, ya kan? Jangan pernah putus asa gitu loh. Mana tahu dari 100 sekian kali kita membicarakan atau mendakwahi dia, minimal ada 0,1 itu yang terdengar dan terbesit ke dalam hatinya dan pikiran dia untuk menganggap benar juga dia ya. Aku di luar pakaian seperti ini. Ketika sholat saya berpakaian sebaik mungkin. Terus kembali lagi berpakaian seperti ini. Kenapa tidak langsung full gitu loh? Totalitas mengikuti full. Mau ibadah, mau menjalani aktivitas kehidupan dunia, mau melakukan apapun itu, ya kita harus taat dan patuh kepada apa yang Allah dan Rasulnya itu berikan gitu. Nah, seharusnya seperti itu Kak Agus Randi ya. Kalau si pengumpul material ini gimana? Ada contoh, nggak perlu dicontohkan kayaknya ya? Atau memang ada spesifikasi tersendiri? Nggak perlu dicontoh, sudah mutlak dia. Oh, dia mutlak ya? Udah kelihatan gitu kan. Oh, langsung kelihatan dia?
langsung ngumpulin gitu ya. material ya. Karena fokusnya materi jadi sangat jelas terlihat lah kalau bisa dibilang ya. Bahasanya seperti itulah. Nah, itu tadi teman-teman yang tadi kemarin di hari Rabu yang mungkin ya kan bukan berarti kita di sini merendahkan ke pengetahuan teman-teman atau keilmuan teman-teman, tapi sedikit memperjelas apa yang disampaikan oleh Kak Rijal di hari Rabu. Karena Kak Rijal hanya membahas secara apa ya, garis besar tapi tidak secara mendetail apa itu komunisme, apa itu sekulerisme, dan itu apa Islam itu kan sudah jelas kemarin. Nah, mungkin di hari ini, di malam hari ini, dijelaskan kembali oleh Kak Gus Randi. Apa itu ideologi? Tadi sekumpulan ide, gagasan, ya kan, yang dikumpulkan menjadi suatu peraturan yang itu mengatur kehidupan kita, ya kan. Kalau bisa dibilang secara khusus mungkin dalam tatanan kenegaraan mungkin Kak Gus Randi ya. Iya. Karena kalau sendiri kayaknya nggak mungkin ya kan. Itu pasti dipakai di level negara ya seharusnya ya. Ideologi itu. Halo, Kak Gus? Nah, ini sebenarnya dari ideologis banyak turunan lagi nantinya. Oh gitu. Ya, banyak turunan. Ini baru aspek akidah sebenarnya kan. Kita kan membahas perbandingan dari segi akidah. Nah, di sini kan sudah terlihat gitu yang mana yang sahih, mana yang batil lah istilahnya kan, yang apa namanya yang salah. Nah, kalau kita berbicara sumber hukum, jelas kalau dalam ideologi Islam sumbernya Al-Quran kan, kita sudah buktikan tadi. Al-Quran berasal dari Allah SWT. Kemudian bagaimana dengan komunis? Ya sumber hukumnya adalah manusia, karena berasal dari ide manusia. Begitupun juga dengan sekuler, juga berasal dari akal-akalan manusia. Ya. Masih mau percaya sama manusia? Irik dong percaya sama manusia. Yang namanya manusia kan apa sih yang pasti daripada manusia itu apa namanya, mempunyai keterbatasan lah ya. Bersifat lemah lah. Untuk mengetahui masa depan itu tidak mampu. Begitu juga masa lalu dia tidak mampu, gitu. Dia tidak menjangkau. Nah, bagaimana dia bisa membuat aturan untuk berlaku sampai masa depan, ya kan? Tidak bisa. Berbeda kalau yang menciptakan masa lalu dan masa depan pasti lebih tahu kan, gitu. Oke, ini bahasa masa lalu dan masa depan ini. Apa? Nah, itu dari segi sumber hukum sudah jelas. Oh, sudah jelas yang ya. sahih. Kemudian kalau kita bicara sosial, kehidupan sosial, ya mereka juga mengatur. Ketiga ideologi ini juga mengatur kehidupan sosial. Artinya kehidupan sosial itu kehidupan publik, manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia lain. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam jelas ya, tuntunannya Al-Quran dan hadis, gitu kan. Bagaimana hubungan seseorang dengan orang tuanya, bagaimana hubungan laki-laki dengan wanita, ya kan. Bagaimana kehidupan berumah tangga dan sebagainya. Nah, itu Islam, tuntunannya jelas Al-Quran hadis dalam kehidupan sosial. Terus bagaimana dengan sosial komunis tadi, materialis. Nah, itu kehidupan sosialnya itu ya sosialisme. Kerakyatan. Kerakyatan sih saya lupa. Sosialisme. Jadi di situ nanti ada sama rasa, sama rata. Nah, itu muncul. Sama rasa, sama rata. Jadi apa yang kamu rasakan, saya rasakan gitu. Cocok kalau lagi jomblo ini kayaknya. Aduh. Sosialis. Itu sosial. Ini ada komen dari Ustadz Tia ini. Alhamdulillah ini beliau bergabung. Beliau ini Ustadz Tia Kurniawan bin Enju. Ini sangat luar biasa ternyata yang disampaikan beliau. Nah, itu yang terpenting nih ya bagi teman-teman Kopi Tama yang mendakwakan Islam. Dakwah Islam itu dakwah kasih sayang, ya kan? Satu, sayang. Kenapa Islam yang punya solusi tuntas kok malah ditanggalkan?
sayang, Sudah. mereka sahabat dan saudara kita. Masa dibiarkan tersesat, makanya didakwahi. Gitu ya. Oke, terima kasih masukannya Ustadz Iya. Semoga teman-teman ini bisa berdakwah dengan metode seperti Ustadz Iya, yaitu kasih sayang, ya kan? Tapi jangan kebablasan kasih sayangnya, ya kan? Jangan nanti kasih sayang yang lainnya justru aturan-aturan lainnya ditabrak. Nah, jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Apalagi yang didakwai ukti-ukti. Nah, itu bahaya itu. Kalau ukti-ukti serahkan kepada yang perempuan muslimahnya, yang ikhwan serahkan kepada yang ikhwannya juga. Jangan disosor semua. Kita berbagi dakwah, ladang dakwah. Semoga bukan hanya teman-teman Kopi Tama, tapi teman-teman yang memiliki komunitas dakwah bergerak dalam bidang apapun itu, yang penting memiliki niat utama seperti yang disampaikan Ustadz Iya tadi itu, dakwah kasih sayang. Sayang kalau Islam itu ditanggalkan, sayang karena mereka juga bagian dari saudara kita, walaupun banyak bukan bentrok ya, banyak sebenturan yang kita hadapi, jadikan itu sebagai semangat untuk kita untuk terus mendakwahkan dia. Jangan justru kita berlepas diri untuk mendakwahi dia. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Iya Kurniawan bin Enju, atau biasa disebut Akai Kurniawan. Terima kasih Ustadz Akai Kurniawan. Jadi itu pembahasan kita malam ini. Cukup jelas ya, tadi ideologi itu apa, terus komunisme itu apa, sekulerisme itu apa, dan Islam itu apa, sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Gus Randi, dengan harapan teman-teman bisa paham ya. Jadi Belum ketika belum teman-teman... belum belum Kenapa? tuntas. Belum tuntas ini. Belum tuntas? Oh, mau dilanjut? Silakan, silakan. Kalau mau dilanjut. Masih kurang sih. Itu tadi masalah kehidupan sosial kan. Oke? Kalau Islam tadi jelas kehidupan sosialnya diatur oleh Al-Quran dan hadis lah ya, Ya. tuntunannya. Kalau sosialisme tadi ya kehidupan sosial sama rata gitu kan. Ya. Sekuler, nah disinilah muncul liberalisme, kebebasan gitu. Nah di sini bahaya ini. Inilah titik bahayanya ideologi. Nah, dari liberalisme ini ada muncul kebebasan bertingkah laku, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan. Nah, khusus yang remaja ini kan, para remaja, para kaum muda memang terjebak dengan ini, kebebasan bertingkah laku. Jadi di dalam sekuler ini orang bebas berperilaku apa saja asalkan tidak mengganggu orang lain gitu. Bang Sandy? Yuk, hadir. Yuk, Gus Randi. Iya ya. Gimana tadi? Loh, lanjut. Tadi Oh sosial, lanjut ya. Iya. hubungan sosial. Hubungan sosial. Mm-mm. Kalau sekuler ini dia kehidupan sosialnya itu adalah liberalisme, ya kan? Ya. Kebebasan. Yang mana nanti situ ada kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan bertingkah laku, terus kebebasan kepemilikan. Kan? Kalau khususnya untuk para remaja ini lebih kepada kebebasan berperilaku kan, korban liberalisme. Nah, Halo, lanjut. Nyimak. Oh lanjut kah? Nyimak. Nah itu kehidupan sosial. Ya. Kalau kemudian apa lagi ya? Yang paling menonjol lagi perbedaan itu masalah ekonomi, ya kan? Oke. Ekonomi ini yang paling menonjol sekali dari ideologi. Kalau ekonomi di dalam kapitalis itu, ekonomi dalam sekuler itu, Ya, Kak Gus Randi terputus wajahnya. Kak Gus Randi masih stay? Tes.
Oke, mohon maaf ini gambar yang Kak Gus Randi lagi trouble sepertinya. Kak Gus Randi? Apakah terputus? Beliau masih tersambung tapi suara dan videonya tidak tampak. Kita tunggu sebentar. Apakah Kak Gus Randi kembali? Jika tidak kembali ya kita tutup. Dan saya yang akan menutupnya. Nah, itu tadi ya teman-teman. Cukup panjang dan lebar. Waduh. Ada apa nih? Waduh, videonya bermasalah. Kak Gus Randinya terkeluar, jadi videonya saya matiin dulu karena terpotong seperti ini, tapi nggak apa-apa dah. Nah, jadi itu yang tadi disampaikan oleh Kak Gus Randi adalah sedikit pengertian mungkin atau penjelasan mengenai ketiga ideologi tersebut dan juga arti ideologi itu apa tadi dijelaskan dari bahasa Yunani yang memiliki arti ideos dan logos, ya kan, ide-ide dan sebagainya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa mengulang-ulang apa yang tadi disampaikan sebagai tambahan informasi. Jadi ketika teman-teman mungkin bertemu dengan teman-temannya di luar sana dan berusaha untuk mendawainya, mungkin bisa dengan cara yang lebih lebih apa ya, lebih yang sistematis karena sudah tahu, oh ternyata dia memiliki pemikiran komunisme, oh ternyata dia memiliki pemikiran sekulerisme, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa mengatur pola dakwahnya dan juga tidak langsung mendakwai secara beruntun atau bahasanya itu langsung kena jab, kena uppercut, wah pokoknya langsung dihabisin gitu. Nah, mungkin salah satu informasi yang diberikan oleh Kak Agus Randi berguna untuk kita bagaimana kita mensiasati dakwah kita di luar sana. Mana tahu kita menemukan kendala ternyata orang yang kita dakwai ternyata memiliki pemahaman yang belum sepenuhnya Islam. Nah, bisa jadi dia sekulerisme atau dia memiliki pemahaman tentang komunisme. Jadi kita sulit untuk mendakwai dia, maka teman-teman harus mengatur strateginya agar apa yang didakwahkan itu betul-betul menjadi bahan untuk dia pikirkan. Bisa jadi selama ini dia mendapati ternyata aku atau saya selama ini berpaham seperti ini ya, sehingga saya tidak bisa mendapatkan Islam itu secara sempurna, secara totalitas. Nah, mungkin teman-teman bagi yang ingin bergabung dalam live streaming FB Kopitama atau menjadi narasumber yang insya Allah ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada teman-temannya di luar sana atau ingin belajar menyampaikan dakwah Islam bisa bergabung di live streaming FB Kopitama dan mungkin bisa di DM IG-nya Kopitama atau Messenger FB Kopitama. Dan mungkin juga teman-teman yang ingin join apa saja sih yang dipelajari oleh Kopitama, apa saja sih yang dikaji Kopitama, bisa juga ikut bergabung bersama kami. Bukan hanya sebatas belajar, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah kita pelajari. Nah, itu pentingnya ya. Jadi setelah kita mendapatkan ilmunya, kita berusaha untuk menyampaikan kepada orang umum, ya kan. Jadi sembari kita belajar, sembari juga kita mendakwahkan apa yang kita pelajari. Nah, mungkin itu aja mengingatkan kembali untuk teman-teman untuk menyaksikan live streaming FB Kopitama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15 sampai dengan selesai. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Kak Gus Randi. Mungkin beliau ada sedikit kendala, ada trouble di sana. Kita doakan kesembuhan untuk beliau karena beliau tadi sedikit cerita mengalami penyakit gatal-gatal sepertinya tadi itu beliau sampaikan. Mungkin kita doakan agar beliau bisa join lagi nanti di materi selanjutnya dengan keadaan yang sehat walafiat. Mari kita sama-sama mendoakan teman-teman kita di luar sana yang mendapati lagi kesusahan, lagi ditimpa musibah, lagi dirundung penyakit. Semoga dimudahkan dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya menjadi penggugur dosa bagi kita semua. Jangan pernah Jangan pernah merasa apa yang diberikan, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu menjadi masalah bagi diri kita. Jadikan ujian atau segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai
rasa syukur kita bahwa kita ini masih disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja yang telah kami keluarkan atau kita ucapkan bersama tadi, saya dan Kak Gus Randi, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya, kesalahan murni dari kami berdua Al-Fakir yang masih berusaha untuk belajar dan terus belajar dan berusaha untuk menyampaikan apa yang kita pelajari. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi wasilah atau hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami telah menuntaskan kewajiban kami untuk mendakwakan Islam di muka bumi ini. Jangan pernah teman-teman merasa sendiri, apalagi yang sedang dalam proses hijrah. Mari kita sama-sama berjalan untuk menggapai menggapai ridhonya Allah di bahasanya. Saya merasa grogi nih karena Kak Gus Randi hilang jadinya. Jadi Kak Gus Randi agak hilang, jadi saya agak kurang powerful jadinya. Tidak ada temennya soalnya. Tapi itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa terus menyaksikan live streaming FB Kopi Tamas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15 sampai dengan selesai dalam program Jati Diri Pemuda Muslim. Sebelum saya akhiri, saya terima kasih kepada Kak Gus Randi atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan Terima kasih untuk Kak Gus Randi yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk hadir memberikan materi di Jati Diri Pemuda Muslim pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terutama menjadi pembelajaran bagi diri kita semua. Itu aja dari saya mungkin ya. Karena saya sendirian, saya merasa karena settingannya terpecah dua jadinya. Jadi agak sedikit aneh ya. Itu aja mungkin. Udah tutup-tutup ini jadinya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan live streaming Kopi Tamas. Sampai ketemu lagi di hari Rabu di jam yang sama bersama pemateri yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My masjid, my adventure. Oke, saya sendirian. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan. Mungkin hari ini Kak Gus Randi mengalami sedikit kendala. Tapi tidak masalah, beliau sudah memaksimalkan atas apa yang telah disampaikan tadi materi tentang 3 ideologi. Oke, itu aja. Karena sudah ditutup, saya akhiri suara saya yang sedikit merusak pendengaran teman-teman mungkin. Terima kasih, jangan pernah letih untuk mendengarkan kajian live streaming FB Kopi Tamas setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.15. Dan di hari Jumat kita akan podcast, tidak ada wajah yang ditampilkan, tapi hanya suara. Mungkin teman-teman ingin bergabung, silakan. Kita akan undang dan bisa DM IG Kopi Tamas dan FB Kopi Tamas. Bye-bye.